kayak ketahuan lagi kesel gitu, Gri. Enggak. Ngapain kesel? Ngurusin Admin Roy Suryo, Tifa, Rismon, Rijal Padilla, ngapain? Ngurusin orang-orang yang pembenci Jokowi, pembenci Gibran, yang pengen makzulkan Gibran, ngapain pusing? Kenapa? Dengan kesehariannya Pak Jokowi, dengan kesehariannya Mas Gibran, semua sudah menjawab nyinyiran mereka. Mereka nyinyir, katanya Pak Jokowi 10 tahun bikin rusak Indonesia, terbantahkan semuanya. Ya. Nyinyiran mereka, Mas Gibran yang katanya bocil, plonga-plongo, nggak bisa bahasa Inggris, nggak punya ijazah SMA, terbantahkan semuanya dengan kemampuan dan gaya diplomasi Gibran Rakabuming Raka di dunia internasional pada saat acara G20 Afrika Selatan. Mereka, para penyonyor ini, mereka para penyinyir ini, mati kutu, meriang-meriang, pusing-pusing, tekanan darah tinggi naik, kolesterol naik, akhirnya stroke. Apalagi model Sunarko ya, yang lebih panjang kumis dibanding otaknya. Sunarko kumis boleh dipanjangin, tapi otaknya cupet. Kemudian macam Profesor Nusa Bakti, ya. Ikrar Nusa Bakti, Gri. Iya. Ya. Yang terus-menerus di setiap kontennya adalah nyinyirin Pak Jokowi dan Gibran, ya, serta seluruh keluarganya. Akhirnya juga mati kutu. Dan nggak berapa lama lagi mudah-mudahan sih nggak boleh lah. lupa. Dan nggak lama lagi diduga mudah-mudahan, ya udah, mudah-mudahan tiba-tiba bisa stroke juga karena keberatan mikul hati yang penuh dengan kebencian. Itulah deretan orang-orang yang di video ini nyinyiran mereka langsung terbantahkan, langsung dibalas oleh Gibran dengan kinerja di dunia internasional. Kita tes dulu satu dulu. Coba ya. 1, 2, celing. Terbukti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, sah 58% dipilih oleh rakyat Indonesia. Liatin muka Ikrar Nusa Bakti yang plonga-plongo, ya. Kalau bikin narasi pun juga ao. Gri, jangan dihina, Gri, dia profesor, Gri. Itulah profesor, tapi kualitas logikanya ya nggak tahu cacat atau gimana. Itu Ikrar Nusa Bakti. Gibran pada saat acara G20 di Afrika Selatan menjadi pusat perhatian, menjadi rebutan pemimpin negara-negara di dunia lain anggota G20. Ikrar jadi apa? Ikrar, lu jadi apa lu? Jadi orang yang berhati dipenuhin dan dibalut kebencian. Mau sampai kapan? Ya, mau bawa gua mati, Gri katanya. Gri profesor, iya, profesor. Profesor kita sekarang udah, aduh, ampun. Ada lagi Gri profesor. Coba kita lihat ini, profesor yang satu ini. Wapres tampak berdiskusi akrab dengan Emir Qatar,
ya, pimpinan negara Qatar yang diutus di KTT G20 Afrika Selatan sempat tercengang-cengang bahwa Indonesia mempunyai pemimpin muda masa depan. AHY maksud lu, Gri. Beda dengan Profesor Refli Harun, ya, yang lumayan karena kebenciannya kepada Jokowi, karena konten-konten penghujatnya kepada Jokowi, dia memperoleh cuan, ya, dia memperoleh keuntungan yang luar biasa. Mungkin dia bilang, wah, ternyata menghujat Jokowi lebih banyak cuannya daripada jadi komisaris BUMN, kata. Enggak. Itu ilusi gue. Ya, waduh. Ternyata banyak cuannya nih menghujat Jokowi ini. Refli, masa lu hidup dari penghasilan menghujat Jokowi terus-menerus? Refli, ini apa hukum Islamnya ini? Ini kategori harta apa kalau sudah seperti ini? Sementara Refli Harun juga masih terus mengecilkan Gibran. Pada saat itulah Gibran melambung tinggi setinggi-tingginya. Istilah bola bekel, tahu ya? Bola bekel itu yang kecil gitu, ya. Semakin dihantamkan mental ke bawah, dia akan semakin tinggi melambung ke atas. Sama, Refli Harun semakin keras membanting Jokowi, cedar. Istilah bola bekel, Jokowi akan melambung tinggi mental ke atas. Itulah analoginya, blok. Tapi keren juga loh, Gri. Refli Harun, ya, dapat cuan dari menghina Jokowi. Keren. Ada lagi yang lebih parah lagi, yang keseharian dalam hidupnya selalu terus nyinyir dan menyerang Jokowi. Siapa? Ini. Ya. Wih, itu wartawan senior, Gri. KM50, Gri. Dia melakukan investigasi, Gri. Aduh, luar biasa ini manusia, Gri. Luar biasa apanya? Luar biasa ngaconya, ya. Luar biasa ngawurnya. Luar biasa nggak punya malunya. Ini manusia ini nih. Di saat Edi Mulyadi terus ngebacot, Wapres Gibran Raka Buming Raka di dunia internasional ketemu seluruh pemimpin dunia pada saat pelaksanaan KTT G20. Ini sedang berdialog dengan PM Malaysia. Apa bisa bahasanya? Ya kan Melayu Malaysia. Oh iya ya. Cerdas akhirnya. Ini Edi Mulyadi jadi apa, Gri? Jadi nggak tahu dia pengusaha tambang atau apa ya. Nggak tahu, gua nanya. Sementara Edi Mulyadi terus-menerus penasaran dengan hidupnya, Gibran makin melambung tinggi di angkasa di antara deretan pemimpin dunia termuda. Terus Edi Mulyadi, Gri. Alamak, Gri, cerdas lu, Gri. Ya, kalau tampilin orang-orang yang selama ini hidup dalam dengkian, kebencian, fitnah, nyinyir, propaganda, adu domba, luar biasa, Gri. Ini orang-orangnya. Ada lagi, Gri. Ada. Siapa? Pring. Ya. Siapa itu, Gri? Mantan jenderal ini, men. Fahru Roji. Mantan Menteri Agama yang dipecat Jokowi. Oh, ya. Yang terus-menerus memprovokasi, pengen menjatuhkan dan memakzulkan Jokowi kemarin, ya iya. Sekarang ada di antara forum jenderal itu, ada. Berarti pengen memajukan Gibran kan? Iya. Kenapa sih pengen memajukan Gibran? Ya dianggap anak kecil, nggak mampu apa-apa. Loh kok nggak mampu, Gri? Ini di foto kamu nih, video kamu, Gri. Wapres sedang ketemu dengan Presiden Vietnam. Ya iya. Fahru Roji. Mantan jenderal jadi Menteri Agama karena nggak becus. Akhirnya dipecat Jokowi dan dendam sampai dengan hari ini nggak juga sembuh.
Rasa sirik hatinya. Oh ya 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 ya. Gimana mereka ngelihat kiprah Gibran di dunia internasional? Ya, makin pusing ya. Tensi naik, kolesterol naik, stroke. Mudah-mudahan. Itulah Fahru Roji. Ya, keren gede. Ya, di saat Fahru Roji jadi gelandangan politik, ya, hidup dengan penuh kedengkian dan kebencian serta fitnah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ngobrol akrab dengan Presiden Vietnam. Oh, kenapa Gibran nggak ngobrol sama mereka, Lah, ngobrol sama mereka ngobrolin apa? Nggak nyampe uteknya. Utek-utek mereka mana nyampe kalau diajak ngobrol sama Gibran. Nggak nyampe kayaknya. Ada lagi. Ada. Mana? Ini. Ya. Gibran. Kita majukan Gibran. Seret Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Majukan Jokowi. Di saat mereka koar-koar, nggak ada satupun yang bisa dilaksanakan. Sampai dengan Pak Jokowi lengser dan sekarang diganti Gibran, mereka makin panas otaknya. Makin mendidih hatinya, makin mencret silitnya. Ya, Mas Gibran akrab dengan PM India waktu KTT G20 di Afrika Selatan. Sementara para pembenci ya ngap-ngapan, masuk angin, darah tinggi, kolesterol, stroke, mati. Akhirnya mati. Oke, siapa lagi, Gri? Ya, setelah Rizal Fadila ada lagi nih. 1, 2. Kurnia. Ya. Kurnia ini adalah pemimpin demo ibu-ibu di mana-mana yang intinya menyerang Jokowi dan pengen memunculkan Gibran. Kurnia juga yang memimpin geruduk rumah Pak Jokowi di kediamannya kemarin, geruduk UGM dan tidak berhenti sampai di situ. Kurnia ikutan dan memimpin geruduk rumah barunya Pak Jokowi dari negara yang dihadiahkan tapi belum jadi. Rumah belum jadi aja di demo, coba bayangin aja. Kurnia, kalian stres. Sekarang lu jadi apa, Kurnia? Jadi orang hebat? Atau jadi apa? Jadi ustazah? Atau jadi apa? Ya, Gibran hari ini kemarin berdiskusi akrab dengan PM Singapura, kemudian Presiden World Bank dan Sekjen OECD. Wow, keren banget, keren. Pada saat Gibran di dunia internasional menjadi pusat perhatian para pemimpin dunia. Coba para pemimpin dunia, senior politikus senior, semua nyari Gibran, semua nyamperin Gibran. Lantas kalian jadi apa? Kurnia, lu jadi apa? Kurnia juga yang memimpin demo kemarin pada saat lapor Mas Wapres, ya dia seperti pengunjung warga yang lainnya yang pengen melapor Mas Wapres. Tiba-tiba di depan kantor Wapres gelar spanduk. Niat jahatnya selalu ada. Menstreanya selalu jahat. Inilah Kurnia. Sekarang jadi apa, Gri? Nggak tahu. Jadi ibu-ibu PKK juga enggak kali. Atau jadi Bu RT atau apa nih. Ya Kurnia ya. Kurnia, kalau Anda ingat kemarin begitu keluar dari Polda Metro Jaya pada saat mengantarkan Rismon diperiksa sebagai tersangka, nangis sejadi-jadinya. Kenapa, Gri? Ya udah nggak bisa dibela lagi kali Rismonnya. Karena udah terlalu berat mungkin. Mati semuanya. Loh kok mati semuanya nih, Gri? Oh, makanya. Ada lagi? Ada. Coba. Twing. Ini dedengkotnya. Siapa, Gri? Egy Sujana. Kalian ketipu semuanya sama Egy Sujana. Awal mau asal ijazah palsu,
Egy Sujana melapor ke Dumas Bareskrim, ya. Udah rame-rame, ditinggal sekarang sama Egy Sujana kalian. Aduh, pinter kayak karu-karuan. Di saat Egy Sujana terus-menerus menyerang Jokowi dan keluarganya dan menyerang Mas Gibran sibuk berdiskusi dengan Sekjen PBB. Bayangkan. Mas Gibran kemarin pada saat pada saat KTT G20 di Afrika Selatan sempat berdiskusi panjang lebar dengan Sekjen PBB. Nanyain enggak, Gri, laporan Dr. Tifa yang ke Sekjen PBB? Enggak tahu. Kenal juga enggak kayaknya. Loh, Mas Gibran tiba-tiba ngobrol akrab dengan Sekjen PBB, coba bayangkan. Oh, ndase lo pada kemana nih? Matane lo. Alamak, jadi apa kalian? Hah? Jadi apa sekarang? Hari ini kalian jadi apa? Ini loh orang manusia yang terus kalian hinakan, ya, yang terus kalian provokasi ke masyarakat supaya membenci Mas Gibran, yang kalian terus underestimate Mas Gibran. Ternyata mendunia kan? Ya, ada lagi Giri, ada banyak. 1, 2, 3. Nah, respon si Borokokok, ya, pada saat sekarang Rismon sedang bermasalah hukum, selain dengan Pak Jokowi, dengan Yamaguchi juga, Mas Gibran berdiskusi akrab dengan Presiden Prancis. Bayangkan, pada saat Mas Gibran ngomong dengan Presiden Prancis pakai bahasa apa, Gri? Mungkin pakai bahasa Bali kayaknya. Rismon! Banget loh. Ya, Rismon ya, yang sekolah lama S2, S3 di Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang dan sekarang belakangan S2 dan S3-nya diduga kuat adalah palsu. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Sekarang Rismon ya sedang dipermasalahkan dengan Yamaguchi. Gri, dari kemarin lu nggak cerita nih. Lagi ditunggu-tunggu masalahnya apa sih, Gri? Wush, masalahnya big problem. Gede banget. Mati dong, Gri. Ya nggak, kita tunggu aja. Ini Rismon adalah orang yang terus-menerus secara konsisten menyerang Pak Jokowi, menghina, memfitnah, mengadu domba, ya. Tidak berhenti di situ. Sampai sekarang dia beralih ke Gibran dengan membuat buku tentang Gibran. Laku, Gri. Bukunya laku lah. Siapa yang beli? Ya, kelompok mereka. Pada saat sibuk mengolok-olok Gibran, membuat buku Gibran di dunia internasional sibuk berdiskusi dengan Presiden Prancis. Mau tiar kau, Rismon? Hah? Mau tiar kau? Mati kau? Mampus kau, Rismon. Gri, kasihan Gri. Ya, itu udah nggak ada darahnya itu kemarin keluar dari Polda Metro. Ya, sekalian hari ini saya kasih tahu ke teman-teman bahwa mereka bertiga ini adalah wajib lapor hari ini. Hari ini, kalau mau pengen lihat nanti muka-muka mereka keluar dari Polda Metro Jaya, pucat pasi, darah sudah nggak mengalir, nah, nanti ya. Makanya jangan pindah dari channel Agrifana nih. Setelah ini nanti kita bahas hari ini mereka keluar dari Polda Metro Jaya untuk wajib lapor. Mati. Ada lagi, Gri? Ada. Pokoknya yang kelompok mereka kita bandingkan dengan prestasi Gibran kemarin pada saat hadir mewakili Pak Prabowo di KTT G20 Afrika Selatan. Ini dia. Ini idola penonton. Siapa, Gri? Sunarko. Kenapa, Gri? Sunarko otaknya lebih pendek dibanding dengan kumisnya. Ya, kumisnya boleh panjang, tapi nalarnya pendek.
Sunarko, kumis aja lu panjangin lu. Hah? Tapi otak lu pendek banget. Ini yang terus-menerus menyerang Presiden Joko Widodo kala itu pengen memazulkan, nggak berhasil. Dan hari ini dia tidak mau mengakui bahwa Gibran adalah Wakil Presiden Republik Indonesia sampai dengan hari ini. Bahkan dia bilang sampai kiamat, sampai mati, dia tidak mau mengakui Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa, nggak perlu pengakuan lu. Nggak perlu, ya, lo nggak ngakuin juga, nggak patean, nggak kurapan, ya. Justru kalau lo mengakuin, nah itu kita malah kerepotan. Inilah kumis lebih panjang dari akalnya Sunarko yang terus-menerus menghina, mencaci maki, meng-underestimate Gibran. Tapi Gibran ketemu dengan Presiden Afrika Selatan, berdiskusi, dan menyampaikan mohon maaf karena Pak Presiden Prabowo tidak bisa hadir dan beliau diutus untuk mewakili. Emang bahasanya Gibran bisa, Gri? Ya daripada Sunarko. Kalau Sunarko itu pinter, udah jadi wakil presiden. Tahu nggak lu? Itu aja paling pendeknya. Oke, lu dapat aja lu, Gri. Iya dapat lah. Nih. Siapa lagi? Nih, ya. Gatot Nurmantio. Masih ingat dulu Pak, waktu pada saat ada acara di Merak, Cilegon, ya Presiden tidak quote and quote dilayani dengan baik sehingga terjebak macet. Ya, dia yang melakukan prosesi upacaranya. Gatot Nurmantio itu, jenderal itu. Mantan jenderal itu. Coba Presiden quote and quote ya sengaja datang ke acara terlambat karena macet, coba. Nah, akhirnya acaranya dia yang handle, luar biasa kan, pengen tampil kayaknya ini. Akhirnya dipecat sama Jokowi kala itu. Terus ya udah jadi pengangguran kas kakap dia. Itulah pasca dipecat terus menerus menyerang Jokowi sampai dengan hari ini. Bahkan kirain tuh Pak Jokowi, Mas Gibran gitu ya yang diserang. YouTuber Nusantara diserang sama Gatot Nurmantio. Keren banget lo, Gri. Diserang sama Gatot Nurmantio. Beneran, serius. Pada saat teman-teman YouTuber Nusantara kemarin ke IKN, Gatot Nurmantio itu mengeluarkan pernyataan menyerang YouTuber Nusantara. Lu tayangin dong, Gri. Udah jangan, biarin. Kasian. Kasian. Ini, pada saat Gatot Nurmantio terus hatinya dipenuhi oleh duri, Wapres Gibran Raka Buming Raka berdiskusi dengan Dirjen WTO. Bayangin aja, WTO itu adalah kemarin yang menggugat Pak Jokowi karena Pak Jokowi stop nikel, ekspor nikel, dan Pak Jokowi stop bahan baku minyak sawit. Digugat WTO. Ngeper Gri Pak Jokowi. Enggak. Gugat pertama Indonesia kalah, gugat kedua banding lagi, gugat ketiga Indonesia menang. Keren kan? Wih, keren. Pak Jokowi cungkring tapi lawan WTO, lawan Eropa berani. Adakah Presiden Republik Indonesia hari ini sampai dengan hari ini yang seberani Pak Jokowi? Enggak ada. Gatot Nurmantio berani Gri. Mereka itu berani menghina, ya, mencaci maki, memfitnah. Itu Gatot Nurmantio itu. Itu. Oke, tinggal satu lagi nih. 1, 2, 3. Twing, Roy Suryo. Yang kemarin, ya katanya, kata pendukungnya, menang di acara Rakyat Bersuara. Ya nggak apa-apa, menang juga hari ini kamu harus wajib lapor. Jadi buat apa kalian menang berdebat di Rakyat Suara kemarin? Toh juga masuk-masuk juga. Masuk penjara. Buat apa kalian debat menang? Buat apa kalian bangga dengan itu? Masuk. Pada saat dia bangga menang di Rakyat Bersuara, Wapres Gibran Raka Buming Raka akrab banget menemui Menlu Arab Saudi pada saat acara G20 kemarin di Afrika Selatan. Kok semuanya pada nemuin Gibran? Itulah
Hampir seluruh pemimpin negara anggota G20 kemarin pada saat KTT nyari Gibran, ngejar-ngejar Gibran. Ini juga yang membuat mereka, orang-orang kita tadi, nama-nama tadi, stroke sebentar lagi. Oke, yang terakhir, coba bayangkan kalau kondisinya seperti ini. Anak kecil saja bisa menilai Gibran, tapi anak kecil yang tentu bahasa Inggrisnya keren. Lihat. Bocah ini kasih penilaian tentang bahasa Inggrisnya Om Wapres Gibran. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. Between the two countries, both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. What do you think for that? Well, for me, I feel like it's good. He's clear, like it flows, and it shows that he doesn't speak English just once in here, but like he used English many times. I mean, a couple of times in many situations. Well, it's just the pronunciation, probably like the and the. Yeah, but overall, I think it's great. It shows that he's not a beginner. Sampai di sini paham ya? Ini adalah bocil ya, yang pintar bahasa Inggris, menilai bahasa Inggrisnya Mas Gibran seperti apa. Ya, kayak Tifa kan, Gri, I think is undang-undang. Gri, lo bisa bahasa Inggris lah. Ya, little I can lah. Walaupun nggak bisa, tapi kan nggak menghina orang, nggak memfitnah orang, nggak mencaci orang, nggak menjelek-jelekan orang, nggak menjatuhkan orang, nggak merongrong kewibawaan pemimpin. Itulah Tifa. Ya, ada Roy Suryo juga. Kalau sudah begini kan mereka cuma pelongo-pelongo aja kan. Ya, yang katanya ke Sekjen PBB mau melapor, mau ke Donald Trump kirim surat. Ya, suratnya pakai bahasa apa juga? Gibran selama di KTT G20 dinilai oleh masyarakat Indonesia sampai ke anak kecil pun bahwa memang Gibran adalah anak muda pemimpin masa depan yang luar biasa. Masih nggak mau tahu, masih mau mengerti, masih mau nggak memahami, masih mau membenci, silakan. Ya, sekali lagi analogi bola bekel, tahu nggak bola bekel yang kecil buat mainan itu? Semakin kalian menghempaskan Mas Gibran ke lantai sekeras-kerasnya, pada saat itulah Mas Gibran melambung tinggi setinggi-tingginya. Ya, kelompok Roy Suryo masih mau terus menghina, mencaci maki, memfitnah dengan ijazahnya Mas Gibran, silahkan. Kita tunggu sebelum kalian masuk penjara. Oke, kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan
semangat, ayo maju. Tapaki jalanmu dengan ilmu, nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.